Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Baik, anandaku sekalian, di sini kita akan mempelajari tentang ilmu shorof, yang mana fokus pembahasan kita hari ini adalah pengenalan tentang ilmu shorof. Tapi sebelum itu, ada baiknya kita saling memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama Ibu Darmila. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, anandaku sekalian, jangan lupa untuk membaca doa terlebih dahulu agar kita selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar supaya kita mudah untuk memahami pelajaran yang sedang kita pelajari. Atas itu doa dimulai. Baik, langsung saja membahas mengenai ilmu shorof. Kita perlu mengetahui apa sebenarnya itu ilmu shorof. Ilmu shorof dalam mempelajari bahasa Arab itu, ilmu shorof merupakan salah satu syarat yang harus dikuasai oleh setiap pelajar. Sebagaimana perkataan sebahagian ulama, as-sorfu ummul ulumi wan nahwu abuha. Ilmu shorof adalah induk segala ilmu dan ilmu nahwu adalah bapaknya. Nah, dikatakan seperti itu karena ilmu shorof disebut sebagai induk segala ilmu, sebab ilmu shorof itu melahirkan bentuk-bentuk kalimat. Nah, sedangkan kalimat menunjukkan macam-macam ilmu. Kalau tidak ada kalimat atau lafaz, tentu tidak akan ada tulisan. Tanpa tulisan pastilah akan sukar untuk mendapatkan ilmu. Nah, kemudian ilmu nahwu. Ilmu nahwu dikatakan sebagai bapaknya ilmu karena ilmu nahwu itu tugasnya untuk membereskan setiap kalimat, baik itu dalam susunannya, i'rabnya, bentuknya dan lain sebagainya. Nah, karena kan kalau dipikir-pikir, tugas seorang bapak kan itu membereskan sesuatu. Jadi sama dengan nahwu, dia membereskan baik itu dalam bentuk susunannya, i'rabnya dan bentuk-bentuknya. Jadi seperti itu. Itulah alasan mengapa ilmu nahwu dikatakan sebagai bapaknya ilmu, sedangkan ilmu shorof dikatakan sebagai induknya ilmu karena ilmu shorof dia yang melahirkan bentuk-bentuk kalimat. Dari shorof lah lahir bentuk-bentuk kalimat itu. Jadi seperti itu. Nah, anandaku sekalian, jadi kitab yang akan kita gunakan di pembelajaran ilmu shorof ini adalah kitab Galappo, kitab karangan seorang ulama kelahiran Sengkang yang mana dikenal dengan sebutan Syekh Galaf, dan orang Bugis menamainya dengan sebutan Galappo. Itulah kenapa dikatakan kitab ini sebagai kitab shorof Galappo, karena pengarangnya itu bernama Syekh Galaf, yang mana orang-orang Bugis memanggilnya dengan panggilan Galap. Ya, seperti itu. Jadi kitab yang akan kita gunakan dalam pembelajaran ilmu shorof ini adalah kitab shorof Galappo. Dan langsung saja kita masuk kepada pembahasan. Di sini membahas mengenai makna tasrif. Nah, apa itu pengertian tasrif? Jadi tasrif itu terbagi menjadi dua. Artinya mempunyai dua arti. Yang pertama arti secara menurut bahasa, dan kemudian arti menurut istilah para ulama shorof. Perlu diketahui bahwa tasrif menurut lugat ataupun menurut bahasa berarti mengubah, seperti caranya mengubah bentuk rumah atau pakaian. Seperti itu yang dimaksud mengubah bentuk. Nah, itulah yang dimaksud dengan tasrif. Ini menurut bahasa. Sedangkan tasrif menurut istilah para ulama, menurut sebagian ulama shorof, bahasanya tasrif ialah
mengubah dari bentuk asal atau pokok pertama pada bentuk yang lain. Menurut ulama Basroh, di sini ulama berbeda pendapat. Menurut ulama Basroh, tasrif ialah asal itu adalah masdar, dan sedangkan menurut ulama Kufah yang dimaksud dengan asal itu adalah fi'il madi. Jadi di sini ulama berbeda pendapat tentang di mana sebenarnya itu asal atau pokok pertama kata. Menurut tadi ulama Basroh bahwasanya asal itu berasal dari masdar, artinya pokok pertamanya itu bahasa adalah masdar. Sedangkan ulama Kufah berpendapat bahwasanya pokok pertamanya itu adalah adalah fi'il madhi. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwasanya yang dimaksud dengan tasrif menurut istilah, dan itulah yang memang akan kita bahas menurut istilah, ialah mengubah dari fi'il madhi kepada fi'il mudhari, kemudian masdar, kemudian isim fa'il, kemudian isim maf'ul, kemudian fi'il nahi, kemudian isim makan dan isim zaman, dan terakhir adalah isim alat. Jadi itulah proses pengubahannya. Faedahnya adalah perubahan itu ialah agar dapat mendapatkan arti yang berbeda. Dari setiap perubahan dalam fiil tersebut dapat ditemukan beberapa perbedaan makna. Seperti itu. Kemudian kita lanjut. Dan dalam ilmu shorof juga ada yang dikatakan binah. Di sini cukup saja kita hanya mengetahui apa saja itu binah, karena akan dijelaskan nanti lebih jelas lagi di penjelasan berikutnya. Jadi binah dalam ilmu shorof itu artinya terbagi menjadi 8. Yang pertama adalah binah sohih, kemudian binah mudha'af, kemudian binah misal, kemudian bina ajwaf, kemudian bina nakis, keenam bina lafifil makrun, kemudian bina lafiful mafruk, dan terakhir adalah bina mahmuz. Adapun penjelasan dari setiap bina tersebut akan kita jelaskan di pertemuan kita selanjutnya. Jadi cukup saja kita mengetahui ada begini bina ternyata dalam ilmu shorof itu ada 8. Jadi cukup saya kita mengetahui. Nanti secara jelasnya kita akan pelajari lagi di pertemuan kita berikutnya. Jadi cukup sampai di sini dulu dari apa yang dapat Ibu jelaskan. Tadi telah disebutkan beberapa pembagian bina dan juga telah dijelaskan pengertian tasrif. Ibu harap itu bisa bermanfaat untuk ananda-anandaku sekalian. Dan di sini Ibu memberikan kesempatan kepada anandaku sekalian untuk memberikan pertanyaan atau mengajukan pertanyaan jika ada yang belum begitu difahami atau yang kurang jelas dari apa yang telah Ibu jelaskan tadi. Hasanan, itu fali ashkurukum jami'an ala ihtimamikum. Baik anak-anakku sekalian, ananda-anandaku sekalian, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dari kalian semua. Semoga bermanfaat apa yang telah Ibu jelaskan pada pagi hari ini. Akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.